Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita mencari aplikasi configuration. Nah, yang pertama yang pertama konfigurasi hostname, yang kedua konfigurasi host, yang ketiga mendefinisikan IP address pada topologi, yang keempat mengkonfigurasi IP address router, yang kelima konfigurasi IP address client, yang keenam basic remote address. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu konfigurasi hostname. Apa itu hostname? Hostname merupakan nama atau identitas pada komputer dalam suatu jaringan. Contohnya di sini ada Debian router. Saya namanya hostname-nya itu RTF Debian. Nah, fungsi hostname adalah memberikan nama agar kita tidak bingung, karena secara default Debian itu akan bernama Debian. Maka kita harus mengkonfigurasi hostname-nya agar tidak bingung harus memakai atau untuk yang mana ini. Di sini saya sudah membuka router Debian dan terdapat router Debian RTF Debian. Debian ini merupakan nama dari user yang saya pakai, dan RTF script Debian merupakan hostname. Secara default hostname-nya itu Debian, tetapi karena pada saat penginstalan saya menambahkan RTF script, maka hasilnya itu pun menjadi RTF script Debian. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam router terlebih dahulu. Di sini saya akan matikan hostname cpl enter. Nah, di sini bisa dilihat bahwa di sini static ID atau static hostname namanya adalah RTF Debian. Nah, jadi kita akan menggantinya static hostname ini. Caranya kita bisa mematikan hostname cpl set script hostname. Lalu di sini saya akan menambahkan nama baru yang akan kita pakai. Di sini saya akan matikan RTF Debian. Lalu kita akan cek dengan perintah hostname Nah, bisa dilihat di sini bahwa nama dari static hostname itu sudah berubah dari yang RTF script Debian yang ketiga, yaitu huruf kecil semua sekarang sudah berubah menjadi RTF Debian. Yang huruf 4 huruf awalnya itu besar, tapi karena pasti rootnya masih tetap root RTF script Debian. Untuk mengapainya kita bisa logout terlebih dahulu, kita exit. Dari sini kita login lagi teman. Nah, bisa dilihat di sini bahwa add-nya itu berubah menjadi nama yang saya sudah ubah tadi. Terus saya akan mengubah hostname-nya pada Ubuntu dan Debian servernya. Nah, di sini saya sudah masuk ke Debian server. Di sini saya akan masuk ke dalam root terlebih dulu. Di sini saya akan ketikkan hostname cpl script hostname. Nah, di sini saya akan menambahkan svr1 script Debian. Lalu enter. Nah, lalu saya akan mengeceknya apakah sudah berubah belum. Nah, bisa dilihat di sini namanya itu sudah berubah menjadi svr1 script Debian. Saya akan logout terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan login terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat di sini namanya sudah ganti menjadi svr1 script Debian. Nah, saya akan melakukan hal sama juga pada Ubuntu server. Nah, di sini saya sudah login ke Ubuntu servernya, dan pada Ubuntu servernya untuk mengubah hostname itu cukup berbeda. Perbedaannya itu misalnya kita masuk ke dalam rootnya, di sini kita ketikkan sudo enter. Lalu kita tekan cd enter. Nah, di sini kita ketikkan hostname cpl. Vanessa salah ketik apa? Di sini saya akan menamainya itu, kalau di Debian servernya itu svr1 strip Debian, maka di sini saya akan menggunakan svr2 strip Ubuntu enter. Nah, di sini saya akan kembali ke mode user. Untuk mengapainya kita exit terlebih dahulu. Nah, di sini kita login terlebih dahulu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa add-nya itu sudah berubah menjadi svr2 strip Ubuntu ya teman-teman. Lanjut materi kedua, yaitu mengenai konfigurasi host. Itu adalah sebuah file teks di dalam sistem operasi yang digunakan untuk menyertakan atau mengerti antara alamat IP dan isi. Nah, pada materi kali ini kita itu akan mengubah hostnya. Di sini saya akan login terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke dalam root. Nah, ini kita ketikkan nano /etc /host. Lalu enter yang pertama itu adalah localhost. IP-nya itu adalah 127.0.0.1. Yang di bawahnya itu adalah RTF Debian.com. IP-nya adalah 127.0.0.1. Di sini saya akan keluar terlebih dahulu, kita ctrl plus o ctrl m ctrl x. Posisi host itu bisa kita ping menggunakan namanya, bukan menggunakan IP-nya. Nah, di sini saya akan ketikkan ping. Ini saya akan mengetik yang bawah, yaitu RTF Debian. Jadi saya ketikkan RTF Debian, lalu enter. Nah, caranya tadi saya login. Dan saya membawa kita bisa masuk kembali ke nano voice etc voice host, enter. Nah, di sini saya akan ubah yang RTF Debian. Nah, di sini RTF-nya masih kecil, saya akan ubahnya menjadi RTF-nya hurufnya besar ya teman.
Nah, ini cara menggunakannya kita menggunakan CTRL plus O, CTRL plus M, CTRL plus X. Nah, kita lihat apa kata di namanya subjek tadi ataupun dengan perintah nano. Nah, bisa kalian lihat bahwa di sini hurufnya sudah terganti, yang tadinya huruf F nya kecil sekarang menjadi besar. Kita simpan. Lalu kita akan coba ketikkan ping. Ini namanya ETR Debian. Nah, hasilnya masih TTL, caranya kita TTL plus C. Nah, lalu saya akan mencoba send itu pada Debian server dan Ubuntu server. Nah, di sini saya sudah login, lalu di sini saya akan masuk ke root dulu. Di sini kita ketikkan nano. Di sini saya akan ganti ATL menjadi SPL1. Nah, begitu pula yang sampingnya sama. Nah, untuk menyimpannya kita CTRL MX. Di sini saya akan mengeceknya kembali dengan perintah yang sama. Nah, di sini bawah hostnya itu sudah berubah. Ini kita CTRL MX. Di sini saya akan mencoba ngeting. Ketik ping SPL1 Debian. Nah, bisa kalian lihat di sini bawahnya itu TTL ya. Nah, pada urusan itu kita masuk ke dalam terlebih dahulu dengan perintah sudo. Nah, kita juga ketikkan sama seperti pada router Debian dan juga Debian server. Nah, itu kita ketik nano /etc/host. Ini saya akan gantinya menjadi SPL2. SPL2 Ubuntu. Lalu kita bisa menggunakannya menggunakan CTRL OMX. Nah, di sini saya akan mencoba mengetik. Nah, di sini cara menggunakannya kita pilih CTRL plus C. Lanjut kita masuk ke materi yang ketiga mengenai mendefinisikan IP address pada topologi. Di sini saya akan masuk ke control panel, lalu kita pilih jaringan dari internet, network and send data, change adapter setting. Nah, di sini kalau saya menggunakan developer saya klik yang ethernet status details. Nah, di sini terdapat IP 192.168.100.31. Jadi IP yang tadi saya cek adalah IP dari host angka laptop kita, lalu IP dari host router Debian adalah 192.168.56. Lalu ada IP dari router Debian ke internal network, yaitu IP-nya adalah 10.10.10.1. Lalu ada IP dari Debian server ke Debian Ethernet yaitu 10.10.10.2. Dan IP dari Ubuntu server ke internal network yaitu IP-nya 10.10.10.3. Lalu di sini ada IP router Debian ke IP client Ubuntu yaitu 172.116.1.1. Lalu ada IP dari client Ubuntu sendiri ya 7.2.16.1.2. Jadi di sini kita masuk ke router Debian, kita akan cek IP-nya dengan menggunakan perintah NPA. Di sini terdapat 4 interface. Yang pertama adalah back interface, yang kedua ada interface ENP03, yang ketiga ada interface ENP0S8 dan yang terakhir ada ENP0S9. Jadi pada interface ENP0S3 itu mengarah kepada host OS, maka pada interface ENP0S3 ini IP-nya akan saya ubah menjadi IP 192.168.56.10. Yang ketiga ada interface ENP08 yang mengarah kepada internet network. Jadi IP-nya akan saya ganti jadikan 10.10.10.1. Dan yang terakhir ada ENP0S9 yaitu IP yang akan diarahkan ke client Ubuntu yang IP-nya saya akan jadikan 172.16.1.1. Untuk mengkonfigurasi IP-nya tadi kita bisa masuk ke router terlebih dahulu dengan perintah win enter. Nah, saya akan ketikkan nano /etc/network /import. Bisa dilihat di sini tertulisan DHCP. Nah, DHCP ini yang akan secara otomatis memberikan IP pada server kita. Tapi karena kita akan mengubah konfigurasi IP-nya, maka di sini DHCP-nya kita hapus dan ganti statis. Lalu di bawahnya kita tuliskan lalu di bawahnya kita tekan netmask. Lalu di bawahnya kita ketikkan gateway 196.1. Lalu di bawahnya kita ketikkan refresh ENP0S8 remote status. Lalu di bawahnya kita ketikkan address 1.1.1. Lalu netmask. Setelah sudah kita simpan menggunakan CTRL-OMX.
Lalu kita bisa mengecek dengan perintah ip a.r4. Nah, bisa dilihat bahwa konfigurasinya sudah kita lakukan tadi itu tidak muncul atau tidak terlihat. Itu terjadi karena kita belum meresetnya. Untuk meresetnya kita menggunakan perintah system ctrl restart networking. Lalu enter. Lalu kita ketikkan lagi reboot fm0s3 enter. Lalu kita ketikkan reboot fm0s8 lalu enter. Dan yang terakhir ada input fm0s9 lalu enter. Lalu kita bisa cek dengan ip addr enter. Dapat dilihat di sini semua konfigurasi yang tadi saya lakukan tadi itu sudah muncul. Itu bisa terlihat pada interface EMP0S3 IP-nya itu 192.168.56. Lalu pada interface EMP0S8 IP-nya itu 10.10.10.1. Lalu pada interface EMP0S9 IP-nya itu 1.12.116.1.1. Di sini saya sudah masuk ke dalam Debian servernya. Di sini saya pun akan melakukan konfirmasi IP yang sama pada Debian server seperti yang saya sudah lakukan di router Debian. Di sini saya akan masuk ke router terlebih dahulu dengan menggunakan perintah sudo sambil. Lalu saya akan ketikkan perintah nano slash network network. Nah, di sini pada DHCP-nya kita ganti menjadi status. Lalu di bawahnya kita akan mengaskan IP-nya. Kita paste address. Lalu bawahnya mas. 256. Bawahnya play. 1. Kalau sudah kita save dengan ctrl nx. Lalu di sini kita akan restart dengan menggunakan perintah system ctrl restart networking. Lalu di sini kita akan ketikkan reboot windows 3 enter. Lalu ketikkan ip addr enter. Nah, bisa dilihat di sini bahwa pada interface EMP03 sudah ada IP-nya sudah kita custom yaitu 10.10.10.2. Lalu di sini saya sudah masuk ke Ubuntu servernya. Kita masuk ke root terlebih dahulu dengan perintah sudo enter. Ini kita ketikkan password. Ini kita ketikkan cd enter. Nah, di sini saya akan ketikkan nano slash npc slash netline slash nano lalu enter. Nah, di sini pada DHCP-nya kita ganti. Jadi kita akan menggunakan status, maka di sini yang DHCP kita akan ganti menjadi no. Nah, pada address kita ketikkan IP-nya 10.10.10.3/24. Lalu di sini saya akan tambahkan gateway. Yaitu IP-nya 10.10.10.2. Nah, untuk versinya bisa, untuk menyimpannya kita bisa menggunakan ctrl-nx. Lalu kita bisa ketikkan netline apply lalu enter. Nah, bisa terlihat di sini pada nPorts 3 sudah ada IP-nya yang sudah kita konfigurasi tadi yaitu 10.10.3. Lalu kita akan mengkonfigurasikan ke lainnya. Kita lagi ke Ubuntu desktopnya. Lalu disini kita klik icon di atas. Lalu kita pilih yang web hosting. Lalu web setting. Lalu kita pilih ikon ini. Lalu pilih yang IPv4. Lalu kita bisa pilih yang manual karena kita akan masukkan IP-nya untuk IP address. Kita pilih IP. Kita masukkan 172.16. Untuk networknya kita isi 255.255.0. Lalu untuk backgroundnya kita isikan 172.16.1.1. Lalu kita apply. Lalu kita matikan ininya. Lalu kita nyalakan lagi. Kalau sudah kita ke terminal. Nah, di sini kita bisa ketik IP address. Lalu enter. Bisa terlihat di sini bahwa IP-nya itu sudah kita apply yaitu 172.16.1.2. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir yaitu basic remote access. Nah, pada materi kali ini kalian harus mendownload aplikasi Putih. Terlebih dahulu kita bisa mendownload pada Google Chrome. Lalu kita ketik Putih. Lalu kalian bisa pilih yang ini. Lalu ini. Lalu kalian bisa pilih yang ini. Nah, jadi di sini itu kita akan meremote dari host OS ini ke root Debian. Jadi di sini routernya juga host OS itu akan saling tersambung, maka juga di pin hasilnya akan TTL. Jadi saya akan memetiknya menggunakan command prompt. Lalu kita klik link
192.168.56.1. Oke. Nah, ini kita enter. Nah, di sini hasilnya TTL. Maka berhasil ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.